Edisi ini khusus untuk memperingati Hari Kartini, di mana jasa-jasa RA Kartini terhadap kaum wanita sungguh-sungguh sangatlah tinggi, sehingga wanita memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Surat-surat yang dikirimkan RA Kartini kepada sahabatnya, oleh sahabatnya itu, surat-surat itu dikumpulkan menjadi satu dan diberi nama Habis Gelap Terbitlah Terang. Sehingga jasa para pahlawan termasuk di dalamnya Raden Ajeng Kartini sangat besar bagi seorang wanita yang memberi peluang wanita memiliki derajat yang sama dengan seorang laki-laki. Hai, selamat malam, dengan saya Mbak Lestari. Saya istri penjaga di SD Negeri Pateken. Ini ya suasana pada malam hari SD Negeri Pateken. Di sini saya mau menceritakan pengalaman mistis yang saya alami hampir 3 tahun menempati SD ini. Pengalaman mistis pertama, saya pindah di SD Negeri Pateken ini saat usia anak saya 4 bulan. Dan saat usia anak saya 4 bulan itu, dia selalu menangis di malam hari dan juga tepatnya saat mau menjelang maghrib. Dia selalu menangis tak henti, itu hampir selama 2 bulan lamanya. Dan pengalaman mistis itu terjadi di rumah dinas SD yang saya tempati. Rumah dinas SD yang saya tempati itu di sebelah situ ya. Dan rumah dinas SD yang saya tempati itu, saya suka melihat penampakan seperti seseorang yang berseliweran kayaknya manusia, tetapi kalau saya kejar itu selalu tidak ada. Itu tidak hanya terjadi saat malam hari, siang hari pun selalu begitu. Dan juga selalu ada seseorang yang mengintip di atas pintu bopen, dan itu hanya terlihat kepalanya. Itu berangsur-angsur juga lama. Itu selalu begitu kalau habis maghrib. Ini tentunya pintunya saya gini ya, di atas pintu seperti itu ya. Dan selanjutnya saya mau menceritakan keadaan mistis juga di kelas. Ini ya, ini kelas 1. Dan ini kelas 2-nya. Oh iya, saya lupa. Ini cerita saat keponakan saya main di SD ini. Dia main di SD ini kira-kira jam 2 siang. Tapi saat main di SD ini ada kejadian mistis. Agak mistis itu bangkunya selalu berbunyi trak itu pada siang hari. Dan saat suami saya melihatnya itu tidak ada siapa-siapa. Tapi saya kira itu masih ada. Itu tidak ada siapa-siapa. Tapi saya kira itu masih ada. Ada anak sekolah yang belum pulang, tetapi saat dilihat itu tidak ada siapa-siapa di dalam kelas. Dan selanjutnya saat saya mau menghidupin lampu pojok SD, seperti ini lampunya di pojok-pojok. Itu juga saat awal-awal menempati SD Negeri Pateken ini. Awalnya kira-kira mau menjelang maghrib ya, kira-kira pukul 5:30 gitu. Saya sama bayi saya mau menghidupin lampu pojok ini, tetapi saya itu sudah ketakutan karena saya merinding dan seperti ada seseorang anak kecil yang gimana ya, yang minta gendong lah
saya merindingnya nggak karuan, itu saya udah ketakutan. Dan ini adalah suasana SD, dan itu saya rasakan di depan pohon nangka besar di depan saya. Tapi alhamdulillahnya sekarang penghuni-penghuni di sini yang tak kasat mata ataupun yang tidak, yang saya pernah lihat itu sudah baik-baik semua dan tidak mengganggu, karena sudah hafal ya, karena sudah hafal sama saya juga, sama suami saya dan anak-anak saya. Dan selanjutnya saya mau memperlihatkan kelas-kelas 4. Ini suasana kelas 4, ini kelas 5, dan itu kelas 6. Tapi di antara 4, 5, 6 itu menurut saya yang paling seram di kelas 4. Itu terjadi karena waktu saya mau mengunci pintu, kira-kira jam 1-an, saya merasa merinding dan saya takut aja kalau mau masuk ke kelas 4. Itu entah kenapa, tapi itu selalu saya rasakan. Dan selanjutnya saya mau memperlihatkan, saya mau menceritakan tentang gudang yang di dekat rumah dinas saya ya. Ini saya mau tunjukin gudangnya. Selanjutnya saya mau memperlihatkan, saya mau menceritakan tentang gudang yang di dekat rumah dinas saya ya. Ini saya mau tunjukin gudangnya. Itu gudangnya ya, yang mau saya ceritain kisah mistisnya. Nah, itu rumah dinasnya yang ada lampu, karena anak saya masih balita suka minta dipasangin lampu. Dan ini gudangnya SD Negeri Pateken. Dan di awal saya menempati SD ini, itu setiap malam, bukan setiap malam sih, tapi sudah beberapa kali selalu ada meja yang berbunyi tiap malam. Itu saya sudah hafal, karena itu tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi sering. Itu terjadi saat kalau saya di rumah sendiri, tapi suami saya tidak dengar. Dan selanjutnya ini pintu masuk SD Negeri Patekennya ya. Dan selanjutnya saya mau memperlihatkan rumah dinas dulu yang sekarang sudah tidak keurus atau sudah tidak ditempati. Itu lokasinya petang, karena ini lampu pojoknya mati dan tidak ada penerangannya. Ini saya sudah pakai senter. Ini dulunya ditempati oleh simbah saya yang dulu juga penjaga di SD Negeri Pateken ini. Ini rumah dinas yang sudah hancur. Bukannya hancur, tapi sudah mau roboh karena atap-atapnya sudah jebol dan sudah jadi sarang kelelawar. Ini ceritanya dulunya ditempatin oleh simbah saya, juga menjadi penjaga sekolah ini sekitar tahun 90-an. Dan itu namanya simbah Mbah Parman yang sekarang menetap di daerah Mandang, Mandang. Dan ini saya mau ngasih lihat keadaan yang sudah terbengkalainya ya. Ini juga saya masuk, minta maaf sudah menyeramkan. Saya mau mereview kamar mandi anak yang katanya juga seram. Ini lokasi juga ada pohon besar ya di sini, pohon sukun yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ini sudah terbengkalai. Rumahnya yang Mbah Parman tadi itu ini sudah terbengkalai sampai belakang nih, sudah ambruk ya, sudah roboh semua.
Kita review WC-nya lewat belakang aja ya, karena pintu depannya dikunci. Nah, lumayan jauh nih ke WC karena jalannya dari pojok ke pojok ya. Ini WC SD Negeri Pateken, ini WC guru, ini WC anak-anak. Dan pengalaman saya di WC ini juga awalnya juga takut pertama masuk, tetapi lama-kelamaan juga sudah terbiasa. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tentunya sehat ya. Nama saya Puji Wahyuningsih. Di sini saya akan berbagi cerita tentang kisah nyata misteri yang pernah saya alami. Baiklah teman-teman, kisah itu saya alami sendiri ketika beberapa tahun yang lalu. Tentunya saya masih muda loh, namun tidak seperti sekarang. Nah, saat itu saya bersama teman-teman ikut pengajian yasinan, tepatnya malam Jumat. Seperti saat ini, saya ikut pengajian yasinan itu di rumah teman saya yang agak jauh, seberang, sebelah masjid sana. Ketika itu, pengajian sudah selesai, kami bersama teman-teman pulang. Saya bersama teman saya yang bernama Siti itu mau nginep di tempat saya. Nah, kami bercanda di jalan sambil ngobrol sana sini sambil tertawa. Nah, ketika teman-teman yang lain sudah masuk ke rumah masing-masing, tinggal kami berdua, saya sama Mbak Siti. Saat itu kita masih santai enjoy saja sambil jalan, ngobrol dan sebagainya. Namun tiba-tiba ada perasaan yang aneh. Bulu kuduk saya merinding, badan saya terasa dingin, dan teman saya pun merasakan seperti itu. Ternyata ketika kita melihat ke arah depan, ada sesuatu yang tidak lazim. Ada sebuah lampu. Lampu itu lampu kecil. Namun lampu itu ketika kita amati sambil langkah kami itu kita pelankan, ternyata lampu itu tidak ada yang memegang. Kami sempat mungkin itu hanya silau atau gimana, tapi kita sempat melihat secara detail, ternyata memang tidak ada yang memegang. Nah, saat itu kami berdua kaget dan langsung lari mencari jalan untuk menghindari lampu tersebut. Kami melewati jalan sebelah rumah, sebelah tetangga sih, untuk nanti menuju ke rumah saya itu melewati pintu belakang. Apa yang terjadi ketika kami melingkar ke rumah saya itu melewati pintu belakang? Apa yang terjadi ketika kami melingkar melewati belakang rumah? Ternyata lampu yang tadi berada di depan kami itu sudah ada di depan itu, di depan kami lagi. Kami berteriak dan masuk ke rumah orang tanpa permisi. Sambil terengah-engah dan tidak ditanya sama pemilik rumah pun kita tidak bisa menjawab. Pemilik rumah sampai kaget karena kami masuk tanpa permisi, tanpa bilang salam. Yang ada kami hanya berwajah kaget dan ketakutan tentunya. Setelah beberapa menit kemudian, saya sama Mbak Siti sudah agak tenang, baru bisa bercerita sama pemilik rumah tetangga itu. Dan akhirnya kami tahu bahwa apa yang tadi kami lihat itu adalah sebuah lampu kecil yang kalau dulu dinamakan teplok ya, teplok yang biasa ditempelkan di dinding.
Kunti ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang sesosok ibu yang muncul di kegelapan. Pada suatu malam, tepatnya di malam Jumat, pas waktu itu, saya tidak sengaja melihat kegelapan di luar. Tiba-tiba saja, tepatnya di tempat pembuangan sampah, tiba-tiba muncul dari bawah sosok ibu-ibu yang waktu itu dia memakai kebaya, juga kain receng, rambutnya disanggul, jalan dengan pelan. Lama-lama sosok itu di tengah halaman tiba-tiba saja menghilang. Saat itu juga aku baru sadar bahwa itu adalah sosok ibu-ibu yang menyeramkan. Memang di situ katanya konon sering ada penampakan yang katanya udah banyak yang melihat. Tidak sedikit orang yang lari ketakutan. Mungkin ini pengalaman saya di channel Mak Kunti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dengan dunia lain. Pengalaman ini terjadi bukan pada malam hari, tapi pada siang hari. Pada saat itu, entah kenapa, sudah jam 11, saya kepingin pergi ke ladang. Nah, ternyata ladangnya itu bersebelahan dengan pemakaman atau kuburan. Tapi kenapa saya tuh nggak ada takut-takutnya gitu. Terus pekerjaan saya lanjutkan. Pada saat saya melakukan pesan itu ada suara gemerang, orang-orang berbicara. Dalam hati saya, belum ada temannya. Pekerjaan saya lanjut lagi, langsung lanjut terus. Ternyata saya tengok kanan, saya tengok kiri, kok tidak ada apa-apa. Apa itu ya? Nah, waktu itu karena tempatnya yang begitu sepi, lengang, dekat kuburan lagi, membuat saya merinding. Ternyata itu bukan orang-orang, tapi saya lebih senang lagi karena saya tidak melihat. Kalau saya melihat mungkin takut. Karena itu saya bersyukur alhamdulillah saya tidak melihat tapi hanya mendengar. Nah, dari disitulah saya merasakan bahwa setan atau jin, entah apa itu memang benar-benar ada. Seperti halnya dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, mungkin memang Allah menciptakan jin dan manusia atau setan. Tapi kalau setan itu bersifat mengganggu manusia, tapi di situ tidak ada gangguan apapun bagi saya karena mereka berbicara dengan sekelompok dunianya dan saya bekerja dengan dunia saya sendiri. Itu yang membuat saya tidak takut. Tapi lama-lama merinding juga. Akhirnya saya pulang dengan tengok kanan, tengok kiri, tetap tidak ada siapapun. Padahal itu di sebelah, memang di sebelah pemakaman. Nah, ini mungkin bisa membuat saya tabah dan saya mendapat keimanan yang lebih
ternyata Iwang Sitan itu ada dan dunia lain itu ada. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah guys, edisi khusus memperingati Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2022. Itu adalah cerita misteri ataupun cerita horor yang disampaikan oleh emak-emak. Karena Mak Kunti memiliki suatu kepercayaan bahwa the power of emak-emak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Mak Kunti.